Digiser, selamat datang di internship di Digitalcom Podcast Insightful Talks with Partisipan. Bersama aku nih, Aska Nadira, dan di video kali ini kita juga bakal bahas nih salah satu role yang ada di internship di Digitalcom. Dan pastinya role ini juga nggak kalah keren nih dari role lain, yaitu role designer. Nah, pasti Digisers juga udah pada penasaran ya, kira-kira desainer nih ngapain aja gitu ya. Untuk garis besarnya, role designer ini dia lebih berfokus kepada bidang desain pastinya ya, mulai dari UI UX designer, ilustrator, dan juga graphic designer, tapi nggak terbatas di situ saja mungkin ya, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di role designer. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih, pastinya aku akan sendirian. Kali ini aku juga sudah mengundang ya salah satu internship partisipan dari role designer, biar kita bisa lebih tahu nih, kira-kira role designer itu ngapain aja sih kegiatannya kalau di internship di Digitalcom ini. Oke. Kalau gitu kita langsung panggil aja kali ya di Jijas kita kali ini. Halo Kak Hisham. Halo Kak, Oke, selamat apa sore. kabar nih Kak Hisham? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah ya. Nah Kak Alhamdulillah. Hisham ini asalnya dari mana nih? Asalnya dari Magetan, Jawa Timur Kak. Wah, jauh ya berarti. Oke. Nah, boleh dong Kak, perkenalan dulu nih Kak Hisham, dari universitas apa, terus sekarang juga lagi terjun di proyek apa. Boleh juga nih sekalian diceritain Kak Hisham ini dari jurusan apa ya, dan lagi terjun di proyek mana gitu. Oke, pertama-tama kenalin nama aku Hisham Hawari. Aku dari Universitas Telkom dari jurusan S1 Sistem Informasi. Nah, di sini aku lagi terjun di proyeknya toms.id, salah satu divisi dari Telkom. Journey untuk pertama itu paling ya dari recruitment dulu ya Kak. Nah, jadi pas awal-awal recruitment itu sebenarnya lagi gabut aja sih Kak, sambil nunggu proposal dikerjain sama di-review sama penguji gitu. Nah, itu gabut, nggak ada kerjaan, tiba-tiba ada temen tuh yang ngajakin gitu, lu nggak daftar DDB tuh lagi buka, kebetulan lagi recruitment juga, internship. Oh iya Kak, gitu. Terus coba lihat-lihat di IG-nya DDB, terus lihat, oh ada role UI UX designer juga, gitu. Terus ada riset juga. Sebenarnya pengen ke riset sih, cuman nggak tahu kenapa pas kemarin daftarnya jadi desainer gitu. Nah, Oke. terus nunggu sekitar berapa minggu ya, seminggu atau mungkin seminggu lebih dikit lah. Nah, itu pengumuman di websitenya DIW, terus habis itu alhamdulillahnya keterima. Cuman harapan pertamanya tuh keterima emang di sekitaran Bandung kan, karena kuliahnya juga di Bandung gitu. Cuman dari setelah perkenalan awal sama tim tim project yang ini yang masuk ke DDB itu, ternyata Telkomnya di Jakarta, di daerah Jakarta, di daerah Semanggi. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih aktif dan juga masih sering juga komunikasi sama teman-teman yang lain juga di projectnya. Oke, mantap banget. Berarti kalau tadi dengar ceritanya Kak Hisham itu tadi dari sistem informasi, berarti agak ini ya, agak jauh nih ya dari desainer gitu. Ya, Apa? Iya. lumayan jauh Oke. sih. Tapi berarti nih dari Kak Hisham itu tadi awalnya gabut gitu ya, terus Ya, nggak. daripada nggak ngapa-ngapain gitu ya, mending kita produktif buat daftar internship di program internship di Digital. Wah, keren banget. Oke. Nah, Kak Hisham, setelah dinyatakan keterima nih di program internship di Digitalcom sebagai role designer, apa sih yang pertama kali Kak Hisham ekspektasikan untuk dipelajari gitu di role designer ini gitu? Boleh dong Kak diceritain? Ekspektasi awal-awal tuh ya harus bisa ini sih Kak, kayak wah nanti bakal terjun ke project yang kayak gimana ya. Jadi kayak ini nanti bakal punya peran yang gimana gitu. Jadi kan sebelumnya kan emang baru belajar-belajar dan ya magang dikit-dikit, cuman eh, nggak nggak mungkin nggak sebagus project yang akan dikerjain gitu. Maksudnya masih coba-coba gitu. Nah, ekspektasi aku tuh kayak lebih, oh ini nanti bakal lebih sulit nih, bakal lebih menantang lagi gitu. Si projectnya bakalan
wah kayaknya bakal berat nih. Ternyata lambat laun kayak, oh ternyata bisa juga dikerjain gitu, nggak harus melulu kayak, oh ternyata susah ya, oh ternyata gini ya, ternyata enggak sih Kak. Kayak kalau kita bisa nge-manage-nya tuh sebenarnya gampang sih. Oke. Berarti meskipun kita skillnya masih basic gitu ya, nggak Iya apa-apa, masih nggak usah bisa. takut gitu ya. Kayak yang Iya, penting betul. punya kemauan untuk belajar gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Hisham, di project yang sedang kakak jalankan ini, kira-kira apa aja sih Kak kegiatan yang kakak lakukan, mulai dari mungkin mendesain sebuah website gitu ya, atau menjadi seorang ilustrator gitu ya, atau malah membuat konten mungkin bisa, kita nggak ada yang tahu, boleh dong Kak diceritain nih ke Digisers. Oke, jadi awal mula masuk tuh sebenarnya nggak langsung jadi spesifik ke UI UX designer ya Kak. Si supervisor aku ini tuh orangnya memang kayak pengen ngebuat si internnya itu punya journey yang beragam gitu. Jadi kayak awal-awal tuh kita kita tuh ditempatin di hal yang random gitu. Misal aku mungkin desainer, cuman ada beberapa kerjaanku tuh yang ada berkaitan sama marketing. Nah, itu ada aku buat konten, terus buat apa ya, guide atau mungkin kayak patokan buat desainnya nanti tuh kayak gimana. Kayak UI guide-nya, kontennya si project-nya nanti gitu. Nah, terus setelah ngerjain si style guide itu, nah itu dipindah lagi tuh kayak berubah role lagi jadi researcher. Nah, jadi setelah ngedesain nih, si supervisor itu beliau tuh minta, eee, "Ini nanti kamu jadinya researcher dulu ya untuk, beberapa planning ke depan," gitu. Nah, jadi kayak banyak banget journey yang bisa diambil gitu. Jadi kayak pertama tuh jadi marketing, dari ngurusin konten, bikin style guide, terus bikin feeds, bikin SG, story Instagram gitu-gitu, terus jadi researcher. Nah, jadi researcher ini awal mulanya kayak cari tahu sih, apa sih aplikasi yang seragam sama project ini gitu. Jadi nyari tahu mungkin kelebihan atau kekurangannya dari si aplikasi yang lain gitu. Jadi kayak kita juga lebih mengenal si project-nya juga, kayak belajar, oh ini ternyata aplikasinya bakal kayak gini gitu. Sama ya belajar untuk nyari data buat riset gitu sih. Nah, setelah riset itu baru kayak mulai dikit-dikit mengarah ke UI UX design gitu, Kak. Jadi, mungkin awalnya cuman ngebantu buat, meredesain yang mungkin dulu, UI-nya itu masih, apa ya, masih belum full 100% gitu. Belum full 100% jadi gitu. Nah, supervisor bilang kalau ini nanti, desainnya diredesain lagi, terus ya lebih kayak menuntun buat mengarahkan ke UI UX design gitu. Jadi dari yang awalnya marketing ke riset, terus ke UI UX. Nah, awal mula di UI UX itu kalau nggak salah ada project ke luar, maksudnya untuk luar itu desain sebuah dashboard Oh, sebuah kayak website. ya dashboard monitoring gitu, iya betul. Nah, dari awal situ kayak, oh kita mulai ngerti nih, aplikasi yang bakal kita build nanti kayak gimana sih gitu. Jadi kayak ternyata lambat laun tuh kita nggak selalu harus langsung ke UI UX gitu. Kita harus kenal dulu nih aplikasinya apa. Kayak mungkin dari marketing tuh supervisor mikirnya kita tuh mau ngejual ini loh. Nah, dari marketing pas kita di marketing tuh kita mau jual ini loh. Nah, terus pas di riset, nah kita tuh aplikasinya bakal kayak gini loh, Iya, oke. Berarti bagian besarnya. ini ya, berarti untuk menjadi desainer pun kita nggak bisa asal udah kita langsung desain aja gitu, nggak bisa ya. Berarti Iya, kita betul. harus kayak mengenal nih apa sih yang bakal kita desain gitu. Salah satunya Hmm, lewat dari kita belajar marketing juga, terus lewat researcher juga yang mencari referensi mungkin ya untuk iya, yang bisa kita aplikasikan di project yang lagi dijalanin gitu ya Kak. iya, Oke. iya betul. Berarti nggak semata-mata ini ngerjain marketing juga, ini ngerjain researcher juga, tapi memang semuanya itu saling berkesinambungan gitu ya. Iya, betul Pada Kak, betul. akhirnya pun Kak Hisham tetap menjadi seorang UI UX designer gitu ya kayak. Iya, betul. Oke, kalau dari Kak Hisham sendiri sih pernah nggak Kak nih dapat
tugas untuk menjadi seorang graphic designer gitu. Itu kan kemudian ada perbedaan juga ya dari UI UX designer dan graphic designer gitu. Boleh dong Kak diceritain? Untuk jadi graphic designer mungkin pernah sih, kayak mungkin bikin merchandise atau kayak ya mungkin tadi feeds sama story IG gitu. Nah itu beberapa pernah aku jalanin juga. Jadi ya mungkin kita tuh ngebantu buat gimana sih kita juga nyari pengalaman lain gitu. Misalkan nggak di UI UX aja kan, maksudnya ilmu yang di UI UX pun bisa diterapin gitu di graphic design. Misal kemarin bikin merchandise, oh ternyata tata letaknya tuh yang bagus tuh kayak gini loh. Tata letak yang mungkin bisa dilihat orang tuh, oh ternyata ini produknya si project ini loh gitu. Jadi nggak semata-mata graphic design tuh cuman ngedesain aja. Mungkin dari aku sebagai UI UX tuh ada teori yang mungkin bisa ditaruh di graphic design itu gitu sih Kak. Oke. Berarti benar-benar meskipun berbeda, tapi saling ini ya, saling terkait gitu ya. Jadi Iya, saling terkait. ilmu yang ada di graphic designer ini sebenarnya bisa diterapkan juga nih di UI UX designer gitu ya. Tadi Iya, juga betul. sempat dengar juga nih katanya sampai ngedesain merchandise juga ya. Waduh, Ya, betul. sangat beragam sekali ya ini yang dikerjakan gitu ya. Iya. Tapi dengan begitu Kak Hisham juga jadi punya banyak pengalaman juga ya di bidang desain, nggak cuma sebatas di mendesain website aja, tapi bisa mendesain sebuah produk juga berarti ya kayak. Ya, alhamdulillah bisa sih Kak. Oke, Alhamdulillah. keren banget ya. Nah, tapi sebelumnya pengen nanya dulu deh, Kak Hisham ini on job-nya dari kapan? Berarti dari batch-batch apa? Batch yang Januari Kak. Oh, Batch yang Januari Januari. berarti Iya, bulan betul. depan ya udah mau graduate ya? Ya, Oke. Nah, selama hampir 6 bulan berarti ya, Kak? 6 ya, bulan menjalankan internship nih, kira-kira apa sih, Kak, project yang paling Kakak banggakan gitu yang sudah dicapai nih selama magang di internship di DB Telkom? project yang paling dibanggakan sebenarnya ngebangun ini sih, ngebangun desain sistem buat aplikasi project. Lebih ngebikin sebuah desain komponennya sih Kak. Jadi ada di satu aplikasi kan ada beberapa komponen tuh. Mungkin kayak tombolnya, mungkin kayak isian formnya gitu-gitu. Mungkin teksnya mau yang modelan kayak gimana, terus warnanya apa aja. Dan itu menurut aku kan mungkin aku awalnya masuk ke DDW kan punya skill yang basic gitu. Nah, Iya. dari project pas project tersebut nge-build desain sistem itu ada kayak ya mungkin namanya mentor ya Kak, yang mungkin yang Iya. lebih expert dari kita gitu. Nah, alhamdulillah mentornya tuh bisa apa ya, ngeyakinin gitu. Kamu tuh bisa ini loh. Terus diarahin gitu buat oh coba ini nanti kalau semisal nggak tahu bisa nanya gitu. Tapi nggak langsung dilepas gitu. Jadi kayak dituntun banget gitu loh Kak. Nggak langsung lepas aja gitu. Mungkin Iya, ada mungkin yang mentor nih aku kasih terus iya. pelajarin aja. Nah, cuman itu enggak sih, kayak alhamdulillah banget ketemu kakak mentor yang kayak gitu. Kayak lebih bisa, apa ya, ngasih pelajaran juga, ngasih insight juga. Jadi nggak selalu, apa ya, nggak selalu materi yang langsung dikasih gitu. Enggak sih. Jadi kayak lebih ke gimana cara manage-nya, terus gimana cara nge-build-nya yang bagus tuh kayak gimana sih, terus dokumentasi atau dan sebagainya, kayak teknis-teknisnya itu kayak gimana. Jadi alhamdulillah dari internship ini ada hal yang mungkin bisa aku banggain sih. Apalagi desain sistem itu bakal dipakai ke depannya gitu, Iya, betul. sama si project itu. Gitu. Memang perdigitalan ini tuh sangat ini ya, sangat menjanjikan gitu ya di zaman sekarang ini, mulai dari terutama desain gitu ya, karena kan sekarang lagi marak-maraknya di banyak aplikasi-aplikasi dan website-website baru yang kadang malah jadi apa ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan mungkin ya, atau perseorangan gitu ya. Wah, keren banget Ya. nih Kak Hisham. Oke. Keren banget nih ya Kak Hisham, aku sangat mendapatkan insight baru juga gitu ya. Nah, selama kakak melakukan kontribusi nih ya di proyek yang kakak jalankan gitu ya. Nah, kira-kira kakak pernah nggak sih mengalami hal-hal, mungkin kan kalau seorang desainer itu kadang harus butuh ide gitu ya, kayak
harus Iya, banyak betul. inspirasinya, banyak referensi dan semacamnya gitu ya untuk mencari ide-ide kreatif gitu. Nah, kira-kira pernah nggak sih Kak ada di masa-masa lagi pusing gitu, nggak ada ide gitu, atau mungkin ada kesulitan-kesulitan lain yang Kakak alami selama internship dan juga hal-hal yang membuat Kakak bersemangat gitu. Jadi mungkin lebih ke suka duka gitu ya, suka duka Kakak nih selama Oh. internship tuh gimana sih gitu, apa aja gitu. Boleh dong Kak diceritain? Oke, mungkin kalau cerita mungkin dari dukanya dulu aja ya, Kak. Boleh, Karena boleh. yang Ya dulu. kalau duka itu biasa itu dari belakangan aja. Oke. Dari duka mungkin karena semester akhir juga ya, jadi kayak banyak banget hal yang dipikirin juga, jadi kayak bercabang gitu. Iya, Di sini yang kanan mikirin project, yang kiri mikirin tugas akhir gitu. akhir ya. Oke. Benar-benar ini ya, sama-sama Ya, permasalahan anak semester akhir gitu ya. iya betul betul. Oke, oke. Jadi kayak harus benar-benar bisa manage waktu, bisa manage kerjaan dengan baik. Kayak yang ini harus selesai hari ini, terus yang ini harus selesai hari apa gitu. Jadi kayak harus benar-benar bisa manage waktu sih. Jadi ya dari internship ini lumayan bisa ngebuat aku bisa manage waktu lagi sih. Gitu. Terus untuk duka yang lain kadang kayak misal lagi butuh ide gitu, butuh referensi, cuman kenapa nggak ketemu-ketemu gitu, kayak Iya, ah iya. kayak sulit banget gitu kayak nyari ide. Padahal cuman kayak geser 2 sampai 3 kali klik gitu kayak oh ini ternyata bagus juga ya, ternyata habis habis dilakuin tuh kayak oh bagus bagus kayak kita tuh kayak kebanyakan mikir gitu sampai akhirnya nggak nggak dijalanin gitu Kak. Dukanya pas nggak ada ide tuh kayak gitu sih Bang. Oke, nah tadi udah dukanya nih ya Kak. Kira-kira sekarang untuk yang membuat Kakak jadi semangat gitu atau sukanya nih, Nah, kira-kira. kalau sukanya itu yang dari project itu sih Kak, kita ngerjain projectnya. Hmm, Eh banyak hal yang mungkin awalnya aku nggak tahu, aku tuh nggak paham itu tuh sebenarnya apa gitu. Pas kita ngerjain proyeknya tuh kan banyak ya, mungkin dari requirement-requirementnya kayak gitu. Itu oh aku juga belajar banyak hal gitu tentang mungkin topiknya kayak project management gitu misal. oh iya, Yang oke. awalnya aku nggak tahu, jadi mungkin oh ada hal baru nih yang bisa aku pelajarin gitu tentang project management atau mungkin untuk ngedesain UI dashboard project management tuh kayak gimana sih. Terus suka yang lainnya tuh mungkin ada teman baru ya, maksudnya nggak melulu kita kerja sama yang itu aja gitu kayak oh ternyata ada orang baru juga yang mungkin kita bisa nyari apa ya nyari insight dari mereka gitu, nyari pengalaman juga dari mereka. Jadi banyak hal yang mungkin sukanya aku tuh nyari apa ya, nyari pengalaman, nyari wawasan ke mereka gitu. Jadi akunya dapat banyak juga gitu dari mungkin walaupun dukanya juga banyak, tapi sukanya juga alhamdulillah banyak gitu. Oke, oke, keren banget ya. Nah, Kak Syam, tadi kan sempat cerita juga ya tadi dengar-dengar katanya kalau misalnya memang ada kesulitan gitu ya, tenang aja karena teman-teman intern dan supervisor dan atasan juga bakal membantu gitu ya, jadi nggak perlu takut. Tapi Betul. mungkin dari Kak Hisham sendiri nih, ada nggak sih skill-skill atau kemampuan apa mungkin yang bisa pelajari sebelum masuk ke role designer gitu sebagai basic mungkin ya? Ada tips tersendiri nih dari Kak Hisham. Oke, mungkin kalau dari segi desainer ya, eee, untuk spesifik ke UI dan UX-nya, mungkin pelajarin fundamental dulu sih. Fundamental UI UX tuh ada apa aja kayak typography, terus pewarnaan, terus tata letak gitu-gitu. Jadi, kita tuh bisa pertimbangin, oh ternyata UI yang bagus dan bisa mudah diterima sama user-nya kayak gimana sih gitu. Jadi mungkin walaupun awal-awal kita kan ya awal mula kita baru mulai kan paling, banyak banget, apa ya, stuck-nya, banyak banget Ya, struggle-nya gitu. Jadi kayak nggak apa-apa sih dicoba dulu aja gitu. Nggak perlu kita harus jago dulu terus baru kita apply atau baru kita, apa ya, baru kita
jalanin gitu. Nggak harus sih. Jadi pas kita jalan juga kita juga bisa belajar gitu. Oke. Berarti Ada apa ya namanya? Learning by doing ya, Kak? iya, Kalau nggak salah. betul. Iya, Oke. betul kan? Berarti ibaratnya nggak perlu jago dulu karena setiap orang itu pasti mulainya dari bawah gitu ya. Untuk Ya, menjadi betul seorang sekali. jago gitu ya, yang jago itu Iya, pasti pasti pernah ada di masa belajar juga gitu. Nah, iya, dan untuk masa betul. belajarnya ini bisa kita dapatkan saat internship gitu ya. Karena kalau Iya, juga internship mungkin bisa lewat ada pelatihan-pelatihan khusus gitu ya, atau ya yang penting ada kemauan untuk belajar gitu ya. ya, betul. Oke. Ada kemauan pasti ada jalan. Iya, betul banget. Nah, karena ini waktunya sudah sedikit lagi nih ya, Kak. Boleh dong, Kak, dikasih pesan dan kesan nih untuk Digitals yang akan mendaftar ya di rekrutmen kali ini, terkhusus di role designer. Boleh dong, Kak, dikasih nih pesan dan kesannya. Oke, untuk pertama kesannya mungkin ya, kesannya internship DDB Telkom ini banyak banget insight yang menarik dan banyak banget hal yang bisa dikulik sebenarnya. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kita nggak bisa ngulik banyak. Iya, betul. Gitu sih. Terus pesannya nggak perlu minder, nggak perlu nggak perlu banyak mikir untuk apply intern di internship DDB. Bisa, pokoknya semuanya bisa lah buat daftar dan layak buat internship gitu. Jadi semuanya tuh emang nggak harus kita punya khusus gitu. Kita punya khusus keahlian apa gitu. Karena ya di internship itu tempat kita belajar sih. Oke, makasih banyak nih ya, Kak Hisham. Wah, sangat insightful sekali gitu ya. Oke, Iya, seru banget nih Kak alhamdulillah. Hisham. Waktunya udah mau habis juga nih ya. Terima kasih banyak untuk Kak Hisham yang sudah memberikan insight-nya dan juga berbagi pengalaman seputar role designer gitu ya. Dan Ya, sama. oke, sukses terus nih Kak Hisham. Semoga bisa sukses ya di luar sana meskipun nanti mungkin bulan depan udah graduate berarti ya kayak Iya, kadang 6 bulan belum terasa cukup juga gitu ya, kayak pengen nambah gitu. Oke. iya. Oke, dan untuk digital juga nih yang ingin merasakan juga nih kegiatan-kegiatan yang Kak Hisham lakukan, jangan lupa juga untuk mendaftar nih di rekrutmen yang sedang berlangsung di website internship.ddb.telkom.id, serta jangan lupa juga nih untuk follow dan subscribe semua media sosial internship di DB Telkom biar nggak ketinggalan informasi, terutama informasi seputar rekrutmen. Nah, oke, karena ini udah selesai gitu ya. Makasih banyak sekali lagi untuk Kak Hisham. Aku Aska, pamit undur diri. Dadah. Telkom DDB Internship Program, Home Profit Share Digital Talent.